Halo semuanya, selamat datang di segmen baru di channel aku yang bernama Kamsia, Kamis Asia. Segmen khusus tempat aku bakal membahas buku-buku Asia lebih lanjut. Nggak cuma dari Jepang dan Korea, tapi dari negara-negara Asia lainnya. Buku pertama dan kedua yang akan aku bahas di segmen Kamsia ini adalah buku tulisan seorang penulis asal Indonesia, yaitu Irene Everin. She's a bookworm just like me, and she's also an author. Aku mau review dua novel tulisan Ci Airin di sini. Yang pertama adalah Nisha dan yang kedua adalah The Sacred Rituals, yaitu lanjutannya Nisha. Nisha dan The Sacred Rituals ini adalah novel fantasi untuk pembaca middle grade dan young adult. Langsung aja ke reviewnya. Di buku pertama, cerita dimulai ketika Nisha, seorang putri dari kerajaan Seis yang masih berusia 13-14 tahun, dan berbakat dalam hal sihir, menyadari bahwa dunia yang dia tahu ternyata gak seaman yang dia pikir. Pertama, kerajaannya, yaitu kerajaan Seis itu sedang dalam ancaman serangan dari kerajaan tetangga. Kedua, Nisha ini rencananya mau ditunangkan, dijodohkan dengan seorang putra bangsawan bernama Get Luft. Tapi putra bangsawannya ini bener-bener manja, just such a spoiled brat, bener-bener nyebelin banget pokoknya. Dan Nisha bener-bener gak suka sama Get. Ketiga, mamanya Nisha, ratu kerajaan Seis itu menghilang. Udah menghilang selama bertahun-tahun, dan setiap kali Nisha berusaha mencari jawaban kemana mamanya itu pergi, kemana mamanya hilang, kayaknya gak ada seorang pun yang bisa ngasih jawaban. There's something strange behind her mother's disappearance. Plot utama di buku pertama, yaitu di buku Nisha ini, adalah cerita gimana Nisha ditemani oleh dua orang teman barunya, Faris dan Saad, berusaha untuk menyelamatkan kerajaan Seis dengan cara mereka sendiri dan dengan bakat sihir yang mereka miliki. Lanjut ke buku kedua, yaitu Sacred Rituals. Plot utama di buku ini masih seputar menyelamatkan Seis dari serangan kerajaan Aklum yang kayaknya semakin berani dan semakin gencar dan semakin brutal menyerang kerajaan tempat Nisha tinggal. Tapi di buku kedua ini juga kita akan disuguhkan dengan backstory dari dua orang sahabatnya Nisha, yaitu Faris dan Saad. Sedikit flashback untuk ngeliat suatu adegan penting di masa kecilnya Faris yang akan sangat penting untuk diketahui oleh Nisha di buku kedua ini. My overall impression, I really love those two books. Kesan pertama aku nih begitu ngeliat covernya, wow, ini covernya cantik banget. Dua-duanya, baik Nisha maupun Sacred Rituals, covernya cantik, tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka covernya Nisha. Terus kesan pertama aku berikutnya adalah, wow, ini novelnya tipis. Jadi kayaknya dua buku ini kurang tepat ya kalau disebut novel. Mungkin lebih bisa disebut novela atau novel pendek. Jadi aku nerima filenya dari Ci Airin dalam bentuk EPUB. Dan dengan tulisan yang cukup besar-besar, masing-masing novel ini hanya terdiri dari sekitar 90-an halaman. So it's quite a short read, but a very enjoyable one. Dan aku juga belum bilang di awal tadi kalau kedua novel ini ditulis dalam bahasa Inggris. Tapi nggak perlu khawatir karena menurut aku novela ini keduanya itu ditulis dengan bahasa Inggris yang ringan, yang gampang dimengerti. Aku juga suka gimana Ci Airin melukiskan dunia yang menurut aku cukup mengusung gender equality. Jadi di sini Nisha ini meskipun dia seorang putri, dia bukan tipikal putri yang manja-manja, bukan tipikal putri damsel in distress, tapi dia putri yang kuat menurutku. Dan di kerajaan Seis juga, kalau kalian baca dan perhatikan, banyak pemimpin mereka itu yang juga seorang wanita. Jadi aku senang banget gimana Ci Airin menggambarkan kalau perempuan juga bisa jadi pemimpin, kalau perempuan dan laki-laki itu setara. And I also love that in Nisha's world, it's LGBTQ friendly. Karakter favorit aku tentu saja Nisha, karena meskipun kadang-kadang Nisha itu keras kepala, kadang dia cukup impulsif, tapi ya semua flaws, semua kekurangannya itu malah membuat dia semakin terlihat human, manusiawi banget, bukan karakter Mary Sue atau karakter yang bener-bener flawless sampai kita bingung
nggak bisa relate sama karakter itu. Justru kekurangannya Nisha itu yang bikin kita sebagai pembaca, apalagi aku sebagai sesama cewek, bisa relate sama karakternya. Terus aku mau ngasih sedikit bocoran, ini bukan spoiler sih, tapi di ending buku kedua, di endingnya The Sacred Rituals itu jelas cerita belum berakhir. Akan ada lebih banyak lagi petualangan yang dialami Nisha dan kedua orang temannya. So I really hope that Ci Irene will finish the third book soon so that I can read it. Kalau kalian tertarik untuk baca kedua buku ini atau baca karya-karya Ci Irene yang lainnya, kalian bisa kontak Ci Irene di Instagram atau bisa mampir ke websitenya Ci Irene. Aku bakal ngasih link di description box. Oke, segitu aja video dari aku hari ini. Thanks for watching. Please like this video if you like this kind of content, and don't forget to click subscribe and hit the notification bell so that YouTube will inform you every time I release a new video. See you in my next videos. Bye bye.